Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan podcast Kombes, Komunitas Berakal Sehat. Bersama saya Abdurrahman Jemat yang disingkat RJ. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan 3 ibu-ibu yang sudah lansia dan tampak akrab sekali gitu. Kita akan bincang-bincang dengan ibu ini untuk mengetahui bagaimana hubungan antar mereka ini supaya mungkin jadi inspirasi bagi yang lain. Senang sekali ketemu ibu-ibu 3 beradik yang sedengar semuanya ada 17 saudara dan sekarang semua udah lansia masih akrab. Kira-kira apa Bu resepnya bisa akrab seperti ini? Resepnya simple Pak. Kami itu jauh tempat setelah tua ini. Kalau waktu kecil ya pastilah satu rumah kan ya. Setelah berkeluarga masing-masing, kakak ini di Depok, saya di Grand Prima Bintara. Jauh tempatnya tapi dekat di hati. Karena zaman sekarang kan gak harus berkunjung ke rumahnya. Kita bisa ketemu di mana saja. Tapi kalau kangen banget ya ketemu fisik seperti ini. Kami ini ketemu. Umur kakak saya kan udah 75 tahun, saya 68 tahun. Tapi dari kecil sampai sekarang ya puji Tuhan masih bisa ketemu. Kalau sedikit-sedikit keles ada lah. Udah pastilah manusiawi kan. Kalau raja nggak punya kaki nggak punya mata bisa, tapi kami saling memaafkan aja. Tapi kalau sudah patah ya sudah, goodbye. Tapi kami bertiga Pak, puji Tuhan masih akrab terus, saling mengisi kekurangan. Jadi kalau ada salah-salah dikit tuh nggak jadi perhitungan kan? Tidak Pak, dengan telepon kami memaafkan dan kebetulan kami semua udah punya cucu, udah gede-gede. Nanti cucu kayak kemarin kakak ini nih nggak bisa dihubungi. Saya telepon ke adik saya ini nomor kecil, nih mengunjungi rumahnya. Cucunya nelpon, akhirnya nyambung gitu loh Pak. Jadi ya kami ketawa-tawa aja lah dengan cucu lah gitu loh Pak. Sekarang kan gini, ada matematiknya sebenarnya 10 kurang 1 kan harus 9. Iya. Tapi banyak juga orang 10 kurang 1 jadi 0. Iya. Artinya kebaikannya 10. Gara-gara 1 nggak baik, akhirnya hilang sama sekali. Begini Pak, kalau tadi udah saya bilang kekurangan itu udah pasti ada. Jadi kekurangan kakakku ini saya tutupin, kekurangan saya juga itu, kelebihannya saya umbar. Ya, ini kakak, tapi buat kami tuh sebagai ibu juga, apalagi suaminya adekku ini. Nanti kalau dia satu saat Tuhan memanggil, karena kematian adalah kepastian pasti loh Pak. Ya kan, nggak ada manusia seumur dunia ini Tuhan Yesus aja nggak tahu di mana. Ya kan, ini paling sekali nanti kakak adekku ini nih, karena nih berdua ini kemanapun harus ikut. Kekurangan ya pasti ada ya, cuman kami saling memaklumin aja lah Pak gitu. Ya, nih ibu. Dan dia nih kakak ini sebagai manusia kakak, tapi kami menganggap tuh sebagai ibu gitu loh. Dan dia juga memaklumi adiknya gitu loh. Adik-adiknya juga nurut sebenarnya sama dia. Tapi kalau udah fatal dia nggak mau, ya udah enggak, udah gitu. Masih banyak. Mungkin karena kami banyak ya Pak. Jadi gini, udahlah lo kayak gini ya masih banyak anak yang lain gitu loh. Jadi ibu ini ngayomi lah gitu. Mengayomin ya, itu tadi aku nggak kurang pas orang Indonesia tapi kurang pas ya. Ibu sebagai anak tertua kan punya adik banyak banget nih, 16 berarti kan. Ya. Nah gimana ibu memandang adik-adik ibu? Ibu memandang adik-adik ibu yang 16 itu? Ya biasa-biasa aja, ada yang ini ya, macam-macam lah. Jadi terminalnya lah dia nih. Semua ditampung. Semua ditampung sama dia adik-adiknya gitu. Jadi ibu maklumi semua kekurangan adik-adik. Iya. Pokoknya jangan dicampur aduk semua persoalan. Harus bisa ini lapang dada. Harapan ibu untuk adik-adik semua gimana Bu? Supaya tetap akrab seperti ibu ini. Kan 16 banyak banget tuh. Ya gimana ya, pokoknya kita lah yang ngatasin semua. Jangan dikasih tahu yang jelek, yang ini. Jadi harus bisa sebagai kakak, kita harus bisa mengawai apa namanya? Mengawai ini. Mengayomi. Aku nggak bisa bahasa Indonesia, udah tahu sendiri Pak kan saya cuma kelas 5, iya udah kurang lagi ini. Ibu tetap kuat kan? Tapi udah keliling luar negeri nih Pak, pinter. Iya. Kalau luar negeri kemana aja Bu? Kemana aja kok ke luar negeri? Kemana aja? Oh kalau perjalanan saya udah banyak Pak. Coba ceritakan dulu. Karena kurang dengar ya Pak. Ceritakan dulu kemana aja kau? Yerusalem. Oh mantap tuh Ya, kota ya. sekitarnya.
Iya. Kan anak saya yang bawa kan. Nah, terus udah dari apa? Jordania. Penang. Oh, Pineng. Nah, Penang, Kalimantan, Mesir, Bali, Papua. Solo, Pelabuhan Ratu. Lupa saya. Udah ini banyak. Kalau saya itu semua saya kasih tahu semua sama cucu-cucu saya, anak saya, menantu. Udah 22 lah yang saya jalanin naik pesawat. Itu semua anak yang berangkatin. Yang ikut termasuklah adik-adik semua lah. Berarti Kita baik sama adik juga baik sama kita. Berarti adik-adik juga. Apalagi toko ini, toko laris ini kan, bisa aku dibawa ke ini hotel bintang 5 Medan. Waduh. Ini semua Singapura semua ini. Jadi turunlah sekarang ke anak saya. Kan itu kan didikan di toko ini dulu kan. Dia yang sekolahin anak saya. Sekarang begitulah. Pasti kolonisi itu si Laris. Sekolah si Moan. Wih, mantap. Iya. Terdapet tuh. Biar juga dibikin apa les. Itu namanya sekolah. 3 tahun itu les. Si anak saya di Bogor. Kalau dia nggak bisa dia lancar bahasa Inggris. Waduh. Bisa dia ke Amerika sekarang. Kalau nggak tahu bahasa Inggris mana bisa ke luar negeri ya Pak? Iya. Ya kita jangan lupa kacang dari kulitnya. Betul. Jadi nggak boleh. Kita harus ingat didikan orang tua. Tapi kadang-kadang ada yang lupa kacang dari kulitnya. Itu nggak usah itulah. Itu namanya simpan dalam hati semua baik. Ya. Ya, kenapa saya kadang-kadang juga ingat yang pepatah lama itu. Saya punya teman gitu, rajin membantu orang siapa aja. Ikhlas membantu orang, tapi ujung-ujungnya sepertinya gak ada yang ingat. Ya, tapi untung dia ikhlas sampai sekarang masih baik aja. Jadi menurut saya jangan pernah bosan berbuat baik karena kata mama saya ini nggak sekolah juga, nggak pernah sekolah, tapi pinter. Jadi penasehat, jadi ini. Dia bilang gini, apa ya bahasa Indonesianya jelok. Kita tanam di sini lagusian, jelok ada nama bahasa Bataknya. Enggak, buahnya bukan di sini, di sana. Jadi Bapak berbuat baik nanti mungkin di keturunannya, mungkin di sana, mungkin di sini, begitu loh Pak. Insya Allah. Jadi jangan pernah bosan berbuat baik, kata ibu saya. Makasih saya juga itu insya Allah sih kalau itu. Cuman kalau kita udah ikhlas tuh kita nggak tahu. Iya. Ibarat air ngalir itu kita nggak tahu siapa yang minum, masa bodoh itu kan. Yang penting kita kasih aja. Oke, nggak. Saya salut lah dengan kok keluarga kalau masih kecil itu kan ada berantem, ada segala macam. Tapi kok pas lansia tuh akrab gitu. Nah kalau ibu gimana bu? Ibu rasakan dengan kakak-kakak ibu? Ibu paling muda kayaknya. 60 ya, paling muda Iya katanya. paling muda tapi 60. Iya, baru masuk lansia. Ya. Gimana ibu memandang kakak dan abang? Kalau saya memandang kakak saya ini, saya sungguh bangga punya kakak karena baik-baik semua sama aku. Ya mungkin jadi kalau saya memandang kakak saya ini ya kakak yang paling bisa berempati ke orang lain. Ya terus terang aja, dan saya nih detik ini masih proses. Ya Pak ya. Ya. Jadi kalau umpamanya tidak bisa memberi dengan materi, ya kita berikan dengan doa. Itu aja. Jadi kalau saya lihat dari benang merah dari pembicaraan ibu-ibu ini ya, bahwa kita bisa aja sampai lansia dan tetap rukun ya, asalkan kita mau saling memahami, tidak menunjukkan kekurangan masing-masing, artinya menutupi dan yang baiknya kita umbar dan mudah-mudahan itu yang baik yang bisa kita tularkan pada generasi yang akan datang. Maka kira-kira pesan boleh ibu mana aja, boleh pesan-pesan ibu ke generasi muda coba. Saya dulu ya. Untuk generasi muda ke depan ya kita doakan aja lah dan berharap. Karena apa? Beda kan di generasi kami apalagi. Ya tidak pernah kami rasakan, yang pernah kami rasakan kan yang sekarang udah enggak. Beda zamannya semuanya kan. Tapi ya mungkin dengan kekuatan doa ya, berharap nanti di generasi kami ya bisa bersatu ya. Karena umur kan nggak tahu kita apa yang terjadi besok kan, kita nggak bisa memastikan kapan kita mati ya tak bagaimana kan. Jadi itu yang sekarang ini
Getar-getirnya ini kakakku ini umur sudah 77 tahun. Mama aku berangkat menuju surga 77 tahun. Nah, kami pun begitu berdua nih. Nanti kalau satu saat kakak dipanggil gimana ya? Udah getar-getir Pak sekarang tuh. Tapi Pesan kami kepada generasi kami, khususnya kami bertiga nih ya, Marpariban ya, supaya tetap bersatu gitu loh. Bersatu, saling mengenal. Nah itu udah dibuktikan kakakku ini kemarin tuh. Dibawa semua ke rumahku kan. Tumben-tumbenan nih, biasanya nggak lengkap, ini lengkap. Kan dibawa lagi ke rumah itu Laris, ke Depok. Tapi saya ya kepada generasi penerus, jangan lupalah budaya. Ya, hormati orang tua. Tapi Bu, ini sekarang saya nonton film Pas Ik yang itu tuh. Ya, Dan dia bilang bahwa darah itu lebih kental dari air. Jadi kalau saudara itu seharusnya, kalau di film itu kan digambarkan dia bertengkar terus, tapi pas menghadapi persoalan yang sama dia bersatu. ya memang berkata itu mudah. To say is easy, to do is difficult. Ya kan? Berkata itu memang mudah, melakukan yang sulit. Ya kan? Maka ya saya ajak nih lansia-lansia, jangan merasa lansia dan tua. Tetap semangat. Ayo bangkit. Kalau masih bisa kita berdiri, ayo berdiri. Jangan ayo ambil dong minum. Aku gak suka kayak gitu Pak. Kalau masih bisa cari duit, ayo. Jadi tak kita merasa muda, tapi jangan sombong katanya. Tuh sama Gowan katanya. Saya dengar itu. Wajar Bapak. Tuh sama Gowan. Patun hanguluan tuh sama Gowan. Tuh kan baru tahu saya artinya. Ya. Begitu Pak D. Jadi ya harapan kita ya itulah, semoga generasi penerus jangan lupa dengan budaya. Jangan lupa siapa yang pernah menolong kita. Jangan lupa seperti kakak bilang tadi. Jangan lupa kacang akan kulitnya. Dan nggak deh, coba ulangi Pak. Apa Kak? Jangan lupa kacang dari kulitnya. Kalau bisa Jangan begitu. seperti kacang lupa. Jangan Iya. iya seperti itu, Kalau Pak. lupa Jadi, repot, bahaya ya Pak. kira-kira begitu. Jadi kami kalau nggak ketemu sebulan aja udah kelamaan Pak. Kalau orang Batak bilang ada yang bahasa Bataknya itu parah. Udah dibilang begini, mardomo di tanonarara mahita. Itu udah terakhir bahaya Pak, itu. terminal terakhir. Itu apa artinya? Anak bertemu di kuburan itu loh artinya. Kalau kami bertiga enggak Pak. Kami bilang gini, hey kita bertemu di terminal Depok. Manggarai. Mau kemana? Ke rumah itu Pak Laris. Mau ngapain? Mau makan mie di bintang 5, hotel berbintang 5. Kalau enggak di mana? Cari makanan yang paling enak di Jakarta. Di mana kita ketemu? Walaupun enggak jadi kadang-kadang. Kalau saya udah jadi, ayo kemana? Saya kau masih bisa makan mal. Talu mangalam mana wabelo. Gitu katanya. Bukan karena mau makan, tapi udah ulansia. Udah nggak bisa makan sembarangan. Itu kata dia, sedihnya di situ Pak. Di saat aku bisa ngasih dia mewah makan, udah nggak bisa makan, itu nggak bisa disesalin kan. Tapi penyesalan itu selalu datang terlambat. Mau diapain? Kami masih ada waktu nih. Sebenarnya waktu saya tuh padat hari ini Pak. Makanya sebenarnya saya kemarin saya suruh nih langsung ke rumah kakakku kan. Bilang ditunda. Ya kan Dek? Tapi ini juga nggak bisa berbohong. Bilang ditunda hari apa ini? Hari Rabu karena saya hari ada Minggu lah acara. katanya. Kalau hari Minggu kita leluasa. Kalau hari kerja, walaupun saya lansia tetap masih banyak kerjaan saya. Tapi kalau Pak Lars yang undang ini, mau ke liang kubur, mau ke ruang neraka, mau ke kampus, dia harus datang. Ya. Harus. Saya kebetulan Laris itu teman saya. Laris itu teman Bapak. Teman saya. Oh, itu saya Pak. Dia di bawah saya persis. Iya. Jadi ada sejarahnya Kak saya dengan Laris itu. Nama saya Sarmaida Nebao. Anak yang kelima. Nah, terus saya lahir punya rumah mamaku di kampung. Bikin rumah nih. Sama Sino bapakku. Bikin rumah dari mana duitnya? Mama saya jual ini laris lah tiga-tiganya katanya. Apa? Lahirlah adiknya lagi si Lena, nggak tahu di mana sekarang tuh. Itu saya pernah kuliah bareng. Oh ya, Ini jadi bukan gitu. pesta. Jadi ada sejarah gitu loh. Ada sejarahnya kami itu. Nah, makanya mama saya juga dari ini kan nggak jauh beda umur Pak. Nah inilah semuanya yang menemani mama saya berjuang
berjuang. Makanya nggak sekolah demi saya. adik-adiknya. S5. Dari antara 17 adiknya memang yang paling nempel di atoknya adalah itu Laris nih Baho. Kalau saya enggak, aku juga pintar tapi buat diri sendiri, Pak. Dari tahun 76 sampai sekarang saya mandiri. Ini enggak demi keluarga semua nih yang saya salut, Pak, buat berdua ini. Maka siapapun akan memisahkan berdua ini, nyawa taruhannya itu kakakku ini. Enggak boleh, biarlah semua anaknya lawannya. Iya. Tapi kalau untuk Pak Laris yang manggil wajib hadir. Jangan. Maka saya bilang aduh nggak boleh hari Minggu. Hari Minggu aku nggak bisa udah dipanggil itu. Ini juga seperti itu. Kalau saya mau suka melawan sama Pak Larisnya kalau melawan yang benar. Itu loh, tapi ya udahlah demi kakak saya ini saya hadir lah Pak. Semoga kakak saya ini Sampai membuktikan. senang, Amin. tambah sehat, Iya. tambah ini. Dan memang ini rumahnya sampai sekarang saya nggak tahu kalau sendiri Pak. Karena saya selalu dikawal. Ada teman, saya nggak Aku pernah yang sendiri. datang ke rumahnya. Ini yang tahu ke rumah saya, jadi salut kan Pak. Kakaknya yang mendatangin rumah adiknya. Jadi Pak, ya men, Iya. semoga kakak sehat, Selalu panjang umur, gembira. di lansia ini harus merasa tetap seperti dulu, ya. Oke, dan Bu. dan bersyukur ya. Ibu baru dulu kan, Bu? Ya. Belum, Bu. Ibu paling tua. Nah, ini paling tua nih. Ini kakak kami. Ya. Silakan, Bu. Jadi ini kami selalu berdoa mengingat semoga Ya, ini sehat, pemirsa bahagia. contoh orang sampai lansia masih Umur 75 tahun. umur Ya. 75, Iya, Nih. dan adik ini masih sayang dan mereka tetap akrab. Iya. Di samping adik yang lain juga- Anak-anaknya suka cemburu, Pak. Iya, memang. Ulang tahunnya saya bawa ke ulang tahunnya. Anaknya marah. Iya. Kok udah bawa ke ulang tahun? Lah, sebelum lu lahir gua adeknya. Yang kurang ajar sana. Ini kakakku gitu. Nah, ya Kak ya. Tuh, Ditambah tadi ada Pak Laris Nebaho. Pak Laris Nebaho. Nah, itu. Mantap. Oke pemirsa, kita akhiri pertemuan kita kali ini sama Ibu Humaida, Bu Sino dan Bu siapa tadi? Amen. Bu Amen dan 3 lansia, 3 beradik yang sampai sekarang akrab dan masih semangat. Mantap. Dan kepada Oke. teman-teman lansia di luar, jangan lupa bergembira dan selalu semangat supaya kita tetap tersenyum sampai tua. Oke. Demikian. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Jemat mengucapkan sampai jumpa lagi di Kombes Komunitas Berakal Sehat.